Heboh, kabar Aurel Hermansyah yang dituding warganet kembali berbadan dua. Tudingan ini menyusul dari sikap Ashanty yang terlihat mengelus-ngelus perut anak sambungnya itu dan juga memperlihatkan ekspresi wajahnya yang tampak sumringah. Lalu, seperti apa tanggapan Anang akan berita yang sedang berkembang tersebut? Dan benarkah hal ini pun dibenarkan oleh sahabat Aurel yaitu Marshall? Meninggalkan kabar Aurel Hermansyah, heboh pula Ashanty yang akhirnya angkat bicara terkait tudingan warganet yang menganggapnya kurang etis karena menjamu tamunya di garasi rumahnya. Ashanty pun juga mengungkapkan bagaimana kondisi garasi rumahnya dengan memposting sebuah video yang memperlihatkan area garasi rumahnya. Lantas, seperti apa kondisi rumah Ashanty? Benarkah Ashanty geram karena banyak tudingan miring yang selalu dialamatkan kepadanya? Di lain sisi, pedangdut Iis Dahlia pun akhirnya angkat bicara terkait dirinya dan keluarga yang sering menjadi sorotan netizen. Seperti apa tanggapan Isda? Dan benarkah pula banyaknya komentar miring yang dialamatkan kepadanya dan juga keluarga sempat membuat mental dirinya dan juga anak-anaknya pun menjadi down? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan kabar dari Aurel Hermansyah yang dituding warganet tengah berbadan dua. Kabar ini pun berhembus kencang setelah dalam potongan video istri Atta Halilintar itu pun tampak tengah duduk di dalam mobil, namun seolah menunjukkan kode jika dirinya sedang hamil. Dari penampilan fisiknya, Aurel Hermansyah pun tampak memiliki penampilan berbeda, di mana bentuk perutnya yang mulai terlihat membesar. Bahkan yang mencuri perhatian adalah aksi Aurel yang kedapatan mengelus-elus perutnya bak seorang ibu hamil. Dan juga sebuah momen yang sempat memperlihatkan Ashanty yang turut serta mengelus perutnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Anang terkait kabar Aurel yang dikabarkan berbadan dua? Gak tahu. Nanti penjelasannya harus dari abang, kan kepala keluarganya Atta, harus Atta yang menjelaskan. Ya kalau memang itu benar ya aku pasti alhamdulillah lah. Kita doakan aja supaya, ya didoakan supaya ada adiknya. Wah aku sih banyak cucu senang. Kabar hamilnya Aurel memang masih simpang siur karena belum ada konfirmasi langsung darinya ataupun dari sang suami Atta Halilintar. Meski begitu, menurut Marshall sahabatnya, sejak sebelum puasa dan hingga saat ini, berat badan Aurel pun memang naik. Dan terkait kabar kehamilan, ia pun juga mengaku jika Aurel dan Atta memang memiliki rencana untuk menambah momongan dengan jarak yang tidak jauh dari Aminah. Lantas benarkah hal ini pun sekaligus menjawab keinginan Atta yang ingin memiliki anak kembali setelah lahirnya Aminah? Happy lah saya tuh orang paling happy ketika lihat tumbuh kembangnya anak saya gitu. Jadi karena setiap step dalam hidupnya ngerasa happy-nya, bahagianya. Jadi kayak apa ya, kayak makin bersyukur, makin ya jadi malah jadi pengen punya anak lagi. Wah nanti kalau dia semakin gede, saya udah nggak ada temen yang kecil begini nih gitu. Karena ngerasa gitu dari yang masih yang baru bisa duduk ini, sekarang udah jalan-jalan, cepet banget waktunya gitu.
nggak kerasa. Saya perasaan baru kemarin lahir, sekarang kok udah jalan aja gitu, nggak terpikir di. Aurel itu cuma nggak gara-gara Ramadan begini dia jadi naik berat badannya ya. Jadi dia itu kemarin memang dari kemarin sebelum puasa sampai sekarang itu naik hampir sekitar ya 6 kilo lebih berisi daripada ininya. Enggak karena kalau misalnya aku sama Aurel sendiri kan memang ya kita ngomong kita hampir setiap hari kan memang ngobrol. Jadi sejujurnya ya aku juga nggak tahu aku juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan insya Allah ya di dekat-dekat ini insya Allah mudah-mudahan Aurel bisa udah bisa ngasih ade buat Aminah, karena semuanya pengen, bunda pengen, aku pengen, semua udah pengen deh pasti. Insya Allah didoakan. Aku sih berdoa semoga mudah-mudahan Aminah ponakan aku ada temennya bentar lagi insya Allah. Tapi kalau misal dari sekarang ya doain aja, karena belum, doain aja lah insya Allah. Kabar Aurel yang dikabarkan kembali berbadan 2 pun sampai juga ke telinga keluarga dekatnya termasuk Thorik yang mengaku ingin sang kakak memiliki anak banyak seperti keluarganya. Biarkan kalau Li yang menjawab, aku nggak bisa menjawab ya. Tapi maksudnya kalau Li punya nambah anak lagi gimana? Ya pasti senang. Ya doain aja netizen semoga ya kalau Li mengandung. Pengen dong. 11 gitu ponakannya kan seru pasti. Rame. Seru. Kenapa emang pengen banyak? Jadi kayak misal di rumah banget, aduh pusing nggak apa-apa. Di sini terbuka untuk masuk anak. Selain itu, heboh pula kabar Ashanty yang dituding oleh warganet kurang etis karena menjamu tamunya di garasi rumah. Lantas seperti apakah kondisi rumah Ashanty? Dan benarkah Ashanty pun juga geram karena banyak tudingan miring yang selalu dialamatkan kepadanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan sebuah kabar dari Ashanty, istri Anang Hermansyah. Bagaimana tidak, mendatangkan salah satu konten kreator Lina Mukereje ke kediamannya di Istana Cinere. Penampilan Ashanty menjadi bulan-bulanan warganet karena dinilai terlalu santai dengan hanya menggunakan kaos dan celana jeans panjang yang terlihat tidak rapi di bagian bawahnya. Hal ini pun dinilai warganet berbanding terbalik dengan tamunya yang terlihat begitu rapi menggunakan baju ala India yang memang menjadi ciri khasnya. Tidak cukup sampai di situ, yang membuat warganet pun salfok adalah ketika Ashanty tampak menggunakan area garasi sebagai tempat dirinya dan Lina untuk membuat konten. Dan kadang-kadang di dalam kan di ruang tamu, kadang-kadang kayak kemarin tamunya ada 3. Ada Putri Delina, lihat deh bajunya sama semua. Nah aku tuh salahnya orangnya terlalu biasa banget ya, harusnya ganti baju ya. Jadi aku ada 3 bintang tamu dengan baju yang sama, karena memang lagi santai di rumah aja. Jadi yang satu di ruang tamu, yang satu ada yang di dekat gazebo sebelah sana, terus ini satu gazebo sini, di garasi. Tuh, spotnya di pojok situ. Jadi ini di dalam rumah ya guys, bukan di garasi. Terima kasih.
Dengan banyaknya komentar warganet ini, Ashanty pun akhirnya memberikan klarifikasi di akun media sosialnya. Dalam video yang diunggahnya, Ashanty pun juga menunjukkan area garasinya yang ternyata masih di dalam bagian rumahnya. Berbagai tamu-tamu penting yang pernah tampil di podcastnya pun sempat berkunjung ke area tersebut seperti Luna Maya dan juga Putri Delina. Area garasi yang disebutkan Ashanty ternyata memiliki pemandangan yang bagus, yaitu berhadapan dengan sebuah kolam renang. Lebih lanjut, ia pun juga menyebutkan jika sengaja tidak menggunakan area dalam rumahnya karena berantakan, lantaran sedang melakukan persiapan untuk mudik. Jadi guys, ada yang bilang aku podcast sama orang ngundang tapi di garasi. Nggak tahu itu mulainya dari siapa, tapi yang jelas Luna Maya, kakaknya Mas Anang, Putri Delina, dan banyak banget teman-teman yang sudah ada di gazebo saya yang tercinta ini. Selamat datang di garasi aku. Ini garasiku di dalam, pemandangannya kolam renang guys. Selamat datang di garasiku. Emang tahu yang bully orangnya itu aja. Aduh, ya Allah ya Robi. Selamat datang di garasiku. Aku selalu memuliakan tamuku siapapun yang datang. Gak mungkin di garasi. Garasi di luar, ini di dalam. Dan di dalam rumah tuh lagi kadang-kadang berantakan guys, karena lagi mau packing mudik. Jadi nama Ashanty sendiri agaknya memang sudah katam dengan banyaknya tudingan miring yang kerap dialamatkan kepadanya. Untuk itu, ia pun tidak mau terlalu dibuat pusing dengan hal tersebut. ya kalau kita mikirnya ke orang melulu, mau orang iri, mau orang-orang apa tuh haknya orang ya. Aku sekarang nggak mau terlalu memusingkan orang, apalagi kita juga nggak kenal ya, kecuali orang-orang yang mendoakan kita padahal nggak kenal loh. Banyak aku kadang-kadang tuh salut sama orang yang aku posting terus doain semoga bunda ini orang kok bisa baik-baik ya, nggak kenal tapi bisa mendoakan yang baik-baik. Pasti aku selalu mendoakan balik, ya Allah semoga orang-orang yang mendoakan aku ini doa yang sama buat mereka. Tapi orang yang menghujat ya semoga terjadi juga ke mereka, maksudnya supaya mereka tuh jangan gampang membuli atau menyakiti perasaan orang. Kita kadang-kadang kan nggak tahu ada hal-hal titik-titik yang kadang kita bisa sakit kalau dikatain ini atau dikatain itu. Di lain sisi, pedangdut Iis Dahlia pun akhirnya angkat bicara terkait dirinya dan keluarga yang sering menjadi sorotan netizen. Seperti apa tanggapan Isda tentang hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di lain sisi, pedangdut Iis Dahlia akhirnya angkat bicara terkait dirinya dan keluarga yang sering menjadi sorotan netizen. Ya, seperti diketahui sebelumnya, kehidupan Isda dan keluarganya memang tengah menjadi sorotan panas netizen. Karena berbagai hal, termasuk diantaranya Isda yang baru-baru ini berjoget dengan kostumnya yang dianggap tidak pantas. Lewat unggahan video di akun media sosial pribadinya, Isda mengaku sangat bingung ketika melihat banyaknya pemberitaan terkait ia dan keluarga. Hal ini pun sampai membuat emosinya meluap dan akhirnya harus mengutarakan semua emosinya karena tidak jarang banyaknya pemberitaan yang berbau fitnah dan membuatnya bingung harus mengadu kepada siapa atau pihak mana. Lantas, apa tindakan Iis Dahlia? Dan benarkah banyaknya komentar miring yang dialamatkan kepadanya dan juga keluarga sempat membuat mental dirinya dan juga anak-anaknya menjadi down? Gue lagi bingung ya sama YouTube, sama Google, sama apalah media-media nggak bener itu ya. Kenapa walaupun cuman judul, walaupun cuman clickbait,
udah makin parah sih. Gue nggak bilang ini lagi bulan puasa loh. Udah habis maghrib gue emosi banget pas ngeliat YouTube, banyak banget berita-berita soal anak gue, suami gue, apalah segala macem. Gue harus ngadu ke siapa ya? Ke Pak Jokowi, ke Kemeninfo atau kemana? Nih supaya media-media online itu nggak cuman bikin berita yang fitnah banget. Mentalnya kalau zaman sekarang mentalnya harus kuat karena sosial medianya parah, gila banget Indonesia netizennya. Jadi kalau umpamanya mentalnya nggak kuat bisa gila, ya itu harus ya. Ya itu tadi, sabar aja, sabar, kuat mental, diem udah. Nggak apa-apa diladenin juga buang-buang energi doang gitu, karena mendingan saya kerja, udah mendingan kalau nggak kerja pun mendingan saya istirahat, olahraga, ketemu anak-anak, lebih bermanfaat buat saya daripada saya ngurusin netizen-netizen. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.